Sampurasun wargi Jabar, ada kabar gembira dari Kabupaten Majalengka, khususnya di ruas Jalan Majalengka hingga Talaga. Pekerjaan rehabilitasi jalan yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kini telah mencapai 100% progres per tanggal 17 November 2025. Di ruas ini terdapat 4 paket pekerjaan yang dikerjakan sekaligus. Mulai dari penanganan dampak bencana sampai pembuatan saluran air untuk memastikan aliran permukaan tetap lancar dan kualitas jalan terjaga dalam jangka panjang. Rehabilitasi ini bukan hanya memperbaiki fisik jalan, tapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan perjalanan wargi Jabar. Dengan selesainya seluruh pekerjaan, kita harap konektivitas wilayah jadi semakin baik, aktivitas masyarakat makin lancar, dan perekonomian lokal ikut bergerak maju. Kalau di belakangnya itu pas Pak Wagub itu tanah siapa? Kan Jasa Marga belakangnya itu tanah pemilik warga. Masyarakat. Kan ada yang sawah, masyarakat, tetapi yang tinggal di situ bukan pemilik. Bukan pemilik, ada yang pemilik sebagian. Enggak, yang warung-warung itu bukan pemilik. Bukan Pak. Silakan. Boleh Pak? Ya boleh. Nah ini yang mulai dari awal nggak tentang ini? Boleh sok. Baik Silakan. Pak. Saya kebetulan waktu kecil adalah pelaku yang memperjuangkan saluran air ini. Kenapa demikian? Yang pertama, daerah pesawahan di sebelah barat itu daerah mana Pak Jujun ya? Wadas sebelah barat itu kebanjiran oleh Abah Mbeh almarhum, dibuang ke Citarum Pak, lewat Jalan Sinom. Cuman kan waktu itu tidak didukung oleh apa yang disebut dengan konstruksi, hanya digali-gali aja. Mengakibatkan si air itu terabrasi dan makin besar Pak. Dibuatkanlah talang, tapi talang juga ambrol terus, sehingga mengakibatkan beberapa dekade Sukamakmur yang tadinya tanah pengairan jadi susah air, mengandalkan hujan. Nah, dari peristiwa itu karena Mbah Mbe adalah ketua KUD, mengundang pengurus KUD dan tokoh pertanian antara lain ayah saya sendiri, Bapak Ruyat, PPL, Bapak Haji Sarip sudah almarhum, membicarakan ini, yang akhirnya direspon oleh rakyat Purwadana. Sekalian kalau begitu Purwadana minta untuk jadi tanah pengairan, karena tanah darat tadinya Pak. Alhamdulillah waktu itu karena Mbah Mbe dekat dengan Bapak Gubernur, Bapak Aang Gunaepi, dalam perjalanan waktu, beliau kan 2 periode Pak, perjalanan waktu 6 tahun itu terkabulkan. Dananya kalau tidak salah dari dana IBRD, International Bank Rights and Development, sejumlah 177 juta. Zaman itu Nama T modelnya. Nah, air berjalan, termasuk saya ikut bantu sukarelawan ya Pak, dan membeli tanah sampai titik deker yang ada di Resinda. Titik sudah di situ Pak, tidak ada aliran kemana-mana lagi. Nah itu disambut oleh masyarakat karena di sekitar tanah itu adalah keluarga besar Pak Udi, Mbak Kaidan ya. Dia bikin selokan-selokan ke
sawah-sawahnya, termasuk yang di Citarum, yang termasuk ke samping kantor desa saya. Nah, tetapi Pak, nasib menunjukkan lain. Ada program tol Jakarta Cikampek. Jarum super, tentu pengusaha besar punya akses mungkin ke Bappenas. Tahu sebelum jalan tol beres itu sudah dibebaskan, Pak. Yang akhirnya di Purwadana baru 1 kali tahun panen, Pak. Sudah tidak lagi ada sawah. Nah, tinggal sawah itu sampai dengan yang di belakang pasir Gebluk. Saya kemarin nonton, kalau tidak salah di belakang mobil apa tuh yang ada PLN itu, Pak, berapa hektar, 20 hektar ya. Nah, tinggal itu bukan wilayah Purwadana. Kalau Purwadana dari Gebluk, Pak. Nah, itu begitu, Pak. Tidak ada pesawahan nih. Dan kemudian masyarakat di sini karena tidak ada aliran air sudah mulai, Pak, ya. Itu digarap oleh masyarakat. Dan kesininya dikuasai oleh PT Resita yang saya waktu itu sebagai aktivis pemuda Karang Taruna menanyakan, kok Resita menguasai? Beliau sewa dari PJT, betul nggak? Iya, Ada PJT. ada kontrak, ya. Beliau sewa resmi. Nah, gitu, Pak, ceritanya. Iya. Nah, jadi di Purwadana itu buntu, Pak. Tidak ada lagi, tidak ada auran air kemana tanah negara seperti itu. Dalam hal ini saya akan mengatakan, saya sangat setuju tanah ini kembali, Pak, diambil negara. Di dalam rangka pertama untuk edukasi agar setiap orang paham betul bahwa ulah sokabitaan ku lain hakna. Ya, tanah batu dijualan, akhirnya korban jalan alit akhirnya Pak di Purwadana. Bercari, Pak, nungguan apa ya? Kurang cari. Ini bingungan mana enak? Ya bentar dong. Anda kan di ini terus giliran saya dong yang ngomong. Saya selama ini diam, Bung. Ya. Nah, itu. Tapi saya kemarin juga dengan Resina, oh enggak masalah, Pak, memang kami sewa. Kan gitu. Nah, kemudian ini dibuang harus kemana? Kan gitu, Pak. Nah, tanah itu 94 sudah tidak ada mengalir dan kemudian adik-adik nama jadi ramai perumahan, nah ramai aja nama. Nah, kemudian interchange jalan tol masuk, tetapi tidak membunuh saluran air, Pak. Dia tetap bikin gorong-gorong, makanya kemarin waktu digali ada kan, masih ada. Cuma yang di Purwadana tutup, udah. Nah itu, Pak, barangkali. Nah, dalam konteks sekarang air ke Purwadana kalau mau dialirkan buat apa? Pertanyaan kan itu, Pak. Saya setuju itu diambil alih, barangkali besok buat penghijauan atau apa. Kemarin sudah ngomong saya dengan dari PJT waktu di rumah, baru untuk penghijauan atau apa kan, untuk edukasi dan lain-lain. Saya dalam hal penyaluran air ini, Pak Junaidi yang paling konsen, kemana cai gitu. Ada yang lebih dekat sebenarnya, Pak. Itu dibuang ke Karangsinom, itu ada aliran air, Pak, ke Citarum. Sebelum titik deker atau air bagi di Pasir Panjang, Pak. Itu lebih dekat. Saya khawatir air yang terbuang dari daerah Wadas masuk ke Purwadana. Purwadana tanpa dikirim air, Pak, tiap tahun banjir. Dari pertemuan Cibeet sama Citarum. Di rumah saya aja 1 lutut, Pak. Tahun 2021 kemarin. Apalagi Sumadangan tiap tahun, Pak. Tadi bicara ini mau dibuang ke Cisalak. Cisalak. Ini Cisalak yang mana, Pak? Padahal itu kan kalau mau Cisalak berarti harus melalui tanah Resina, Pak. Ya. Ini buntu di sana, Pak. Tanah buntu selesai. Nah, apalagi kalau di Cisalak, tanah yang sebelum Gebluk. Orang Google tadi pada nangis ke saya, dan sekarang saya bawa surat, Pak, buat Bapak dari masyarakat. Pada nangis. Oh, kalau buang di sini termasuk ada orang di sini. Pak Lurah, ini gimana kalau buangnya ke Salak di Cisalak di depan, kalau Cisalak depan, Gebluk Google itu Bapak sama jeung Sukamambur nasibnya, Pak. Setiap Cibeet datang, Gebluk, kebanjiran sami, Pak. Google, bukan Gebluk, Pak. Google. Nah, ini pertanyaannya Cisalak yang mana? Jadi kalau saya mah lebih bersaran dibuangnya ke sebelum bagi Pasir Panjang, Pak. Kalau tanah yang diambil, saya setuju ambil saja, Pak.
Kemudian sawah yang 20 hektar yang dipertanyakan kan, ini airnya dari mana? Mereka ketika air ini tidak mengalir, mereka tetap sawahnya untung Pak. Ini punya Pak Buyo di situ. Yang garapnya Pak Haji Omah, Pak Haji Soba, Pak Haji Nasa dan lain-lain. Tidak ada bercerita rugi Pak. Mereka menggunakan apa? Satelit. Kedua, kalau musim hujan itu air dari jalan tol masuk ke susu, termasuk Kampung Gebluk yang mau bebaskan sekarang ini diambil. Itu tiap hujan kebanjiran Pak. Walaupun saya sudah upaya lewat Resinda membuat jalan air 1 kilometer udah dibuat. Nah, sekalian usul di depan Bapak, sebenarnya bukan ke Bapak, saya ke Pak Rusman. Tolong buatkan kebijakannya entah ini levelnya level gubernur maupun level kabupaten. Tolong tadi Bapak bilang tentang trotoar ya. Kalau saya lebih membutuhkan drainase kota Pak. Jadi dari Bedami sampai ke harus dibuatkan drainase agar air tidak mengalir ke kampung-kampung Pak. Dan setiap musim hujan itu ada kampung di belakang pom bensin Pak Wasma itu kebanjiran Pak semua. Dan sekarang celakanya nih, kalau kan celakanya udah saya laporkan ke Pak Bupati sih. Celakanya si jalan intercik ini bawahnya ambrol Kang. Sehingga aliran yang dari Gempol tengah itu air dari mulai Kaleo atau bukan Kaleo, dari Mandaya Pak. Dulu kan nyebrang ke Gebluk. Sekarang tertutup itu drainase yang dibuat oleh interciknya. Dia masuk ke Kampung Gempol Tengah Pak. Air numpuk di situ sehingga kalau musim hujan, kalau hujan nih kemarin aja besar, ya kebanjiran Pak. Jadi saya mohon sekalian ketemu Bapak nih ya, tolong itu drainase kota dari di pinggiran jalan tol lain trotoar we pangnyeukeun drainase kiri kanan Pak. Ulah bangunanana diizinkeun Bapak. Kasaha nyariosna? Kan Pak Wabu. Abi bingung ieu saha kitu. Kok izin IMB mah kabupaten? Nya, ieu kana mah ulah izinna dipasihkeun nya. Sementara manehna maricieun kocok. Oke. Jadi katukang. Contohna we, pom bensin. Tulus diskotik anu araya di dinya. Cai kiina ka Kampung Gebluk, Pak. Terus sabeulah tepi ka mushola anu aya di Kampung Pasir Buah tak teukeung, Pak. Berhujan unggul, lain musim banjir, berhujan tak teukeung. Gitu. Jadi ulah izin dari pasihan tapi saranana nggak ada, akhirnya rakyat yang jadi korban tur malah hujan turun sunggarnya ada ayat drainase maka halangan. Itu saja Pak. Ya, baik Pak, terima kasih ya. Jadi concern pemerintah. Nama saya Heriana. Ya, concern pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini adalah membangun dengan nilai-nilai estetik, akademis, filosofi dan historis. Jadi bisa lihat Pak konsep pembangunan jalan, bisa lihat provinsi hari ini seperti apa. Nah, kan kita ini hari ini terjadi kekacauan dalam pembangunan. IMB yang diberikan itu lebih pada administratif, bukan teknis. Sama dengan mobil kir, yang diperiksa adalah kantongnya, bukan mobil. Itu sama Pak. Nah ini mau kita benerin. Nah sehingga kan kita ini semua hari ini orang bangun sendiri-sendiri. Apalagi Kerawang kan pembangunannya luar biasa. Izin untuk perumahan mewah mempertahankan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Pabrik mempertahankan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Yang korban itu rakyat kecil, mereka yang tinggal di bantaran, yang tidak bisa mempertahankan diri. Nah, sehingga kita hari ini menormalisasi sungai, mengembalikan fungsi sungai. Sesungguhnya mengingetin pada kita semua ada hal yang harus segera dibenahi. Saya yakin harusnya setiap daerah itu kan punya peta, jaringan sungainya di mana, titik-titik kawasan hijaunya di mana, perumahan titiknya di mana. Nah, itu yang harus menjadi panduan sehingga ketika izin diberikan itu, izin berikan ini implikasinya apa, maka tujuan AMDAL sejenisnya kan sebenarnya itu. Tetapi kan kita tahulah selama ini dokumen-dokumen itu lebih menjadi dokumen-dokumen administratif untuk melengkapi izin dibanding dengan dokumen teknis agar pembangunan berjalan dengan baik. Itu bisa dilihat bagaimana kacaunya pembangunan hari ini. Dan itu kan kita jujur lah, mau dimanapun memang kacau.
Nah, saya hari ini ingin pertama, kalau sudah sungainya terpetakan, ada patoknya, ada digitalisasi petanya. Nah, kemudian nanti alat berat kita bekerja mengalirkan sungai kemana, ya nanti kita kan ada panduan teknisnya nanti. Sungainya lari kemana. Yang penting kan hari ini sungainya balik dulu deh fungsinya, gitu loh. Kembali lagi pada negara, nanti negara yang nata. Karena kan tidak mungkin juga nanti kita nata sementara kepemilikannya di tangan orang. Saya ini hari ini sebenarnya yang mengerjakan ini, yang mengerjakan itu kan bukan menteri, bukan gubernur, yang mengerjakan itu kontraktor. Kontraktor juga yang mengerjakan bukan kontraktor, tukang beko sama tukang tembok. Di lapangan selama ini selalu tertundanya proyek-proyek normalisasi sungai, pasti ketika alat berat datang dihalangin orang. Alat berat jalan dihalangin orang, diambil sertifikat, dipegat, seperti itu. Nah, ini saya ingin sekarang semua orang punya kesadaran, mumpung apa? Mumpung publik kita lagi mendukung nih. Rakyatnya mendukung sekarang normalisasi, pembongkaran bangunan liar. Ini luar biasa dukungannya. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh negara untuk segera mengambil kembali hak-haknya dan hak negara untuk masyarakat. Sebenarnya itu, Pak. Nanti kemana sungainya lari, biarkan teknis yang melihat. Kan ada peta datanya, ada kan Pak ya. Arahnya ada, ketinggiannya berapa, ininya berapa. Misalnya hari ini perdebatan tentang laut apa sih? Sampai kapanpun pasti banjir, Pak. Karena apa? Sekarang darat lebih rendah dari laut. Kayak kasus di Bandung. Bupatinya pengen jalannya ditingkatin beton, ngapain juga, jangan dibikin betonnya ditaikin lagi. Solusinya bukan itu, solusinya aliran air kemana? Kenapa? Karena daerah pemukiman lebih rendah daripada sungai. Itu pasti problem. Nah, kita kan ingin benahin itu, dan nanti saya minta Pak Sekda, Pak Wakil Bupati untuk peringatan sudah yang keberapa terhadap bangunan liar. Semua sudah peringatan keberapa. Kalau sudah peringatan yang kedua, ketiga tidak digubris, ya pembongkaran kita lakukan bersama. Kita provinsi juga dengan seluruh jajaran kita akan lakukan. Nah, selanjutnya barangkali dari izin Pak, saya menjelaskan dulu Pak. sok gimana? Baik, terima kasih Pak Gubernur. Sedikit saya akan menyampaikan temuan-temuan yang di lapangan ketika kita pelaksanaan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang tanah jasa marga dulu Pak. Ya, tanah jasa marga itu yang berdiri bangli-bangli di situ, termasuk lampak-lampak limbah itu pure adalah tanah jasa marga Pak. Ya, itu. Makanya di sini saya sebagai kepala desa itu minta kejelasan. Betul, yang ada patoknya ada apa, yang hilang pun banyak. Nah, ini temuan di lapangan. Nah, di sini juga perlu diingat oleh BPN juga, hampir rata-rata Pak, saya tadi ada temuan yang menjadi sertifikat itu ketika terjadi transaksi. Ya, transaksi jual beli, kadang-kadang si penjual ini seenaknya aja bahwa itu adalah benar tanah negara yang dimiliki oleh PJT atau tanah jasa marga. Nah, ketika pengukuran BPN kan tidak konfirmasi dengan pemerintahan desa. Nah, itu Pak yang terjadi ini. Ini bukti nyata di lapangan. Tadi saya 2 orang Pak didatangin Pak. Ternyata dia itu mengklaim bahwa itu tanah sertifikat, cuma alas haknya itu beda. Tidak satu hamparan Pak, muncul alas hak baru. Nah, itu. Sedangkan menurut laporan informasi di lapangan masyarakat itu bahwa itu adalah tanah PJT. Tapi yang punya tanah, yang pembeli sekarang itu tanah hak milik. Nah, ini kan yang membingungkan kita Pak. Karena selama ini pihak BPN kalau melakukan pengukuran di lapangan itu tidak pernah melibatkan pemerintahan desa. Itu Pak. Ini fakta loh di lapangan. Nah, yang kedua tentang aliran sungai SS Pasir Panggang. Ini juga banyak temuan. Makanya kemarin itu Pak Manap itu Pak, saya coba-coba ngukur. Tanah PJT itu udah jelas, kita melihat gambarnya itu bahwa itu 25 meter. Tadi menurut keterangan dari Jasa Marga, itu 40 meter. Itu Pak, malahan kalau diukur, tanah PJT aja hilang Pak, nggak ambil. Nah, itu kan bingung. Kok bisa muncul sertifikat? Nah, ini, ya, itu yang Pak Manap. Nah, belum lagi tadi temuan-temuan di sana Pak, bahwa akan dialihkan ke Kali Cisarak. Itu masyarakat tadi Pak, tidak kurang 500 orang kumpul dengan saya Pak. Dia menolak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai kepada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari atau musim hujan yang merasakan
nikmatnya ya bencana alam. Nah ini, nah disitulah masyarakat dulu. Jadi waktu belum ada residat tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong, Pak. Nah itu yang salahnya. Satu lagi, kenapa Kampung Gebluk itu sering banjir, Pak? Karena tanah yang dimiliki oleh perusahaan, dia bikin tanggulnya 5 meter, yang masyarakat diabaikan hanya 1 meter. Ya otomatis air itu masuk ke perumahan. Tadi ada 3 dusun, Kampung Gebluk, Google, Tegaluhur, Pak. Itu. Ternyata saya cek, benar Pak, tanggulnya itu di atas, melebihi rumah warga. Sedangkan sebelahnya yang berbatasan dengan tanah milik warga, kampung warga, itu dibiarkan. Nah itu masalah juga. Nah kalau seandainya sekarang mau dialihkan ke Kali Cisarak ke situ, ya tadi tentunya masyarakat yang tinggal situ akan jadi korban. Nah makanya tadi masyarakat itu pengen kembali lagi ke semula. Dan dulu juga ada aliran sungai bermanfaat untuk warga situ. Maklum rumah di situ dia tidak pernah kebanjiran. Tapi ketika ada kawasan elit, perumahan elit berdiri, dia baru merasakan kebanjiran karena ditutupnya aliran sungai SS Pasir Panggang. Itu Pak. Ya. Terus yang ketiganya, tadi kembali lagi kita harus punya ketegasan karena yang namanya aset negara harus kembali lagi kepada negara, Pak. Tadi salah satunya temuan tadi. Kenapa bisa ini muncul sertifikat? Karena setiap transaksi jual beli pasti masyarakat itu yang menjual itu ingin hasil ukur, Pak. Termasuk penjualnya. Yang pemilik lama itu karena dia pikirannya tidak memikirkan orang lain, memikirkannya harus mendapat duit banyak, yang diukur ini Pak tanah saya, padahal dia garapan, diukurlah BPN, terjadilah di situ, ya, jadi sertifikat. Apalagi di zaman waktu dulu 1997 Pak, kebanyakan 97. Dulu itu ada program apa ya BPN teh? Adjudikasi Pak. Adjudikasi itu ya benar. Bagaimana dia aja yang nunjukin Pak, oh ini aku, itu Pak temuan. Hampir rata-rata yang menjadi sertifikat itu adalah berbatasan dengan tanah negara. Itu aja, terima kasih Pak. Siap Pak, terima kasih ya. Itu masukan semuanya. Pak, dari Pak Kapolres dulu, Mangga. Ada yang disampaikan? Silakan. Cukup, dampingi ya. Pak Kajari. Apalagi Kajari. Pokoknya kamu aset ya, karena ini akan menjadi bahan kerjasama Pemda Jabar dengan Kejaksaan. Jadi pengembalian aset, dan saya sudah komunikasi dengan Pak Jika untuk menyampaikan ini. Jadi ya saya juga akan diancam Pak tiap hari dipenjarain Pak saya. BPN Pak, barangkali ini saran Pak. Kenapa sih aset-aset, mungkin bukan Bapak mimpin zaman dulu, kenapa aset-aset negara banyak berubah menjadi hak milik? Baik, izin terima kasih Pak Gubernur. Izin menyampaikan yang pertama, kami setuju sekali kalau akan dilaksanakan pengembalian aset. Ya. Kami siap turun untuk melakukan pengukuran seperti yang sudah kita lakukan terhadap aset-aset Pemda. Atas dukungan Pak Kajari, Pak Kapolres, kemarin kami tahun ini itu mensertifikatkan 392 aset Pemda. Ini komitmen kami. Kalau kata Pak Kajari lebih baik menyelamatkan aset daripada menghilangkan aset. Nah itu yang selalu kita ingat. Nah oleh karena itu kami juga sudah bersurat ke PJT minta coba deh sebelum diukur petanya juga kami minta, akan kami deliniasi, akan kami masukkan ke dalam peta kerja kami sehingga ada rambu-rambu kita dalam menerbitkan sertifikat hak milik untuk rakyat. Nah oleh karena itu kita sudah ada BW, sudah ada PJT. Ayo, mari kita bareng-bareng kita kembalikan aset itu dengan pengukuran yang akan kita lekatkan di peta kerja kita sehingga ke depan itu sudah tidak ada lagi sertifikat hak milik yang menyerobot terhadap aset-aset negara. Kenapa dulu kita sampai katakanlah tergelincir menyertifikat aset Pemda karena aset negara, karena ya dari
dari yang pemilik aset sendiri juga belum jelas mana patoknya, sehingga ketika ada masyarakat menunjukkan, mohon izin Pak Kepala Desa, tentunya kalau BPN memberikan sertifikat itu, yang pertama ada tanda tangan Kepala Desa di pernyataan penguasaan fisik, pernyataan fisik itu ada dua di bidang pengukuran dan di bidang pemberian haknya, itu ada dua Pak. Jadi kemungkinan kalau tidak diketahui oleh jajaran desa itu kayaknya tidak, tapi kemungkinan ya sama-sama sama-sama abe lah, wirah tanda tangan gitu. Jadi saking banyaknya, mungkin saking banyaknya, tapi kalau di dokumen kami pasti ada tanda tangan kepala desa. Dalam yang pertama di pengukuran itu penunjukan batas, itu selalu diketahui oleh kepala desa ketika itu adalah pendaftaran pertama kali. Dan selanjutnya juga ada panitia yang turun, itu minta lagi tanda tangan dari kepala desa. Terhadap hal ini kami setuju sekali ya Pak Gubernur, nanti kita akan koordinasi dengan PJT maupun BWS, ketika sudah dipatok ayo kita ukur. Itu juga akan menjadi rambu-rambu kita Pak dalam menerbitkan sertifikat selanjutnya. Barangkali itu Pak. Baik. Izin Pak, saya menjawab Ya nggak usah. Kepala BPN. Nggak usah. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Oh siap Pak. Kan sertifikatnya zaman dulu Pak. Nah ini Pak, maksudnya kepala desa menandatangani itu, yang datang itu adalah petugas notaris Pak. Setelah jadi gambarnya, ketika pelaksanaan pengukuran itu tidak ada laporan Pak. Ya mohon maaf ya Pak ya, ini bukti nyata di lapangan Pak. Ya enggak? Saya nggak mau disalahkan Pak. Biasanya Pak, notaris itu yang jalan Pak. Oh Pak, ini minta tanda tangan, ini petanya, ini udah dilakukan pengukuran. Harusnya sebelum dilaksanakan pengukuran itu kepala desa itu dikasih tahu supaya ngikuti bareng-bareng kita menyaksikan Pak. Itu yang terjadi Pak di lapangan ya. Mohon maaf. Siap. Baik, nanti kita tata kelolanya kita perbaiki. Kita paham lah. Ya. Kita ini manusia Indonesia. Dulu aset negara nggak ada yang ngurus, nggak ada yang membiayai. Sedangkan aset swasta ada biayanya. Ya. Itu masalahnya itu aja. Ya. Untuk itu saya Provinsi Jawa Barat menawarkan diri untuk pada PSDA, BBWS segala macam, kalau ini mau satu induk kegiatan, kami Pemprov siap mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan seluruh aset pengairan Ya Pak. jalan. Karena ini penting Pak, karena saya negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Biar anggaran berkurang tapi duit tidak pernah habis. Ya, satu komando Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Habis ini kita langsung turun ke lapangan. Kemudian kita pastikan kegiatan ini hari ini dimulai, selanjutnya berkesinambungan petugas yang bekerja. Ya kan, Pak Diki ya. Teman-teman di lapangannya dilengkapi ya. Yang BBWS, yang PJT, disupport sama kita juga. Enggak apa-apa. BBWS belum. BBWS. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan Pak, memang selama ini khusus untuk daerah irigasi Jatiluhur, daerah Karawang khususnya pengelolaan operasi dan pemeliharaan itu kan memang serah operasi dengan PJT. Tapi dalam kasus yang kita sedang akan lakukan ini, khususnya saluran sekunder Pasir Panggang, itu awalnya memang bangunan itu memang sampai 9 saluran sekunder, sampai 9 bangunannya. Memang beberapa tahun belakangan kalau dilihat dalam laporan operasi itu ada sekitar 5 bangunan yang sudah tidak dioperasikan karena adanya alih fungsi lahan, sehingga di sana sawah sudah tidak ada dan air tidak dialirkan ke sana. Tapi dengan tujuan yang tadi disampaikan oleh Pak Gub, kami sangat mendukung tidak hanya di Pasir Panggang ini, tapi juga di sungai-sungai maupun saluran. Di seluruh Jawa Barat, Pak. Baik Pak. Kita hanya mulai saja dari sini, Pak. Kami sangat berterima kasih Pak. Biar nggak banjir lagi, minimal banjirnya berkurang. Dan saya contoh aja deh, waktu kita sama PJT membenahi beberapa wilayah di Bekasi, hari ini Bekasi tidak separah dulu. Sudah jauh Pak, sudah jauh. Jadi harus dimulai Pak. Mumpung rakyat dukung. Karena walaupun negara berkeinginan, kalau rakyat ribut terus di media sosial, nolak. Kadang-kadang negara nggak jadi. Ini rakyatnya lagi dukung Pak. Ya, terima kasih Pak Gub. Yang itu sudah jalan, yang kemarin Karanglegar. Sudah Pak, sudah jelas. Alat beratnya udah bisa lewat. Sudah Pak. Sudah mulai ya? Iya. Baik, terima kasih ya. Pak Wabub ada yang
Ini penyerahan DD pembangunan jembatan gerbang tol Karawang Barat oleh Pemprov Jabar 2026. Terima Pak. Tidak, enggak itu langsung kepala PU. Saya emang nggak bisa ngelelanginnya. Lelang rumah bisa. Masih. Mudah-mudahan nanti 2027 nggak macet lagi. Amin. Pak, kemudian saya ketitipan surat dari warga. Surat dari siapa? Dari warga. Suratnya apa? Surat cinta buat Sama Diki. Nah, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.